Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dukung channel Pendapat Ustadz dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Buya, saya ingin bertanya perihal cincin. Bagaimana hukum memakai cincin dan bagaimana caranya? Terima kasih, semoga Buya selalu diberi kesehatan. Amin. Cincin, kemarin kita bahas cincin. Baik, cincin itu pokoknya kalau ibu-ibu bebas deh. Cincin apa saja, emas, perak, plastik. Wah, ini solehah bener. Sama suaminya nggak pernah mau emas, karet. Yang penting tidak membahayakan di kulit. Kalau bikin alergi ya jangan. Emas, perak boleh. Kalau laki-laki tidak boleh emas, hanya boleh perak. Besi khilaf. Besi tidak dianjurkan, perak saja. Kayu apa? Kayu keramat. Wah, tambah kacau lagi ini. Perak. Lagi-lagi hanya perak. Tapi yang lain boleh, selain perak boleh. Tembaga, besi, seng, salah. Ini boleh-boleh saja. Tapi sunnahnya adalah apa? Perak. Nah, perak itu sunnah. Kesunahannya perak itu seperti madhab Imam Abu Hanifah mengatakan sunnah bagi orang yang punya posisi penting, biasanya untuk ngasih stempel. Madhab Malik pun demikian, kalau diniatkan untuk mengikuti Rasulullah. Seperti di dalam madhab Imam Syafi'i, kalau Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Kenapa? Nabi pernah pakai khatam cincin. Nabi pernah pakai cincin. Sehingga memang sebagian itu mengatakan mubah. Ini orang akhir-akhir ini sering mengatakan bukan sunnah pakai cincin, terus mubah. Ulama yang lain sudah lebih dahulu mengatakan sunnah. Mubah, tidak apa-apa deh, mubah pakai cincin, nggak haram juga pakai cincin. Tapi kalau anda menggunakan cincin perak karena dalam irama mengikuti baginda Nabi, jelas ada sunnah. Cincin perak saja melingkar di jemari anda. Nah, kemudian cincin perak saja, dan peraknya nggak usah gede-gede, pantas, besar begitu ya, yang pantas saja. Kemudian adapun cara menggunakannya, kemarin sudah kita singgung, mungkin rinciannya seperti ini. Cara menggunakan cincin itu menurut madhab kita Imam Syafi'i di kanan. Selain madhab Syafi'i adalah Hambali, Maliki, Hanafi di kiri. Semua dari baginda Nabi. Imam Syafi'i mengatakan di kanan karena ada Nabi, karena khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad menggunakan khatam fi khinsirihi fi khinsiril yumna, di jari kelingking kanannya. Fihi fassun habasyiyun, dari Sayyidina Anas riwayat Imam Muslim. Di dalam cincinnya itu ada matanya, cincin Nabi dari Habasyah. Wa kana yaj'alu fassahu mimma yali kaffahu, dan beliau menjadikan matanya ini adalah di telapaknya begini. Tapi kalau begini bukan dilarang, hanya kesempurnaan saja. Kalau mau sunnah di atas sunnah, taruh di dalam. Fassuhu mimma yali kaffah, hadis riwayat Muslim, di kanan. Khinsiril yumna, khinsir al yumna, jari kelingking yang kanan. Ini yang diambil oleh madhab kita Imam Syafi'i, ngambil di kanan. Baik, lu madhab yang lain juga ada hujjah. Sayyidina Imam Anas juga dalam hadis riwayat Muslim, kebetulan di dalam kitab Muslim, Sahih Muslim itu ada rentetan tentang masalah cincin. Pendapat yang kedua adalah mengenakan cincinnya itu di kiri, jadi terserah anda, kiri kanan adalah sunnah, selesai. Di kiri boleh, di kiri, karena Nabi SAW yatahattamu, karena Nabi SAW, karena khatamu Nabi SAW, bahwasanya khatamnya Nabi SAW, karena khatamu Nabi SAW fi hadhihi. Sayyidina Anas mengatakan Nabi itu punya cincin fi hadhihi. Fa asyara, kemudian Sayyidina Anas memberikan isyarat ilal hinsir min yadhil yusra, kepada jari kelingking di tangan kanannya. Nah kan?
Jadi riwayat yang kedua sahih dari Nabi Sayyidina Anas yang menceritakan satu orang. Jadi Sayyidina Anas pernah melihat Nabi menggunakan cincin di tangan kanannya dan pernah menggunakan cincin di tangan kiri dan di kelingking. Yang diambil Imam Syafi'i tadi, itu mazhab Syafi'i, lebih jelas lagi sampai cara meletakkan matanya. Begini juga nggak larang. Kemudian riwayat yang ketiga, banyak riwayat sepertinya dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dari Imam Muslim juga, tentang yang dilarang. Larangannya pun makruh, bukan haram. Nahani, kata Imam Ali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an atakhattama. Nabi melarangku untuk menggunakan cincin fi isbi'i hadhihi wa hadhihi, fi isbi'i hadhihi wa hadhihi, di jariku yang ini dan ini. Fa asyarat fa auma'a, dan memberikan isyarat Imam Ali ila sababati ila al-wusta wallati taliha. Kemudian Sayyidina Imam Ali memberikan isyarat, nah Rasulullah melarang aku menggunakan cincin di sini dan di sini, jari tengah dan di jari telunjuk. Ini yang dikatakan makruh. Jari tengah, jari telunjuk, jempol tidak disebutkan. Selagi tidak disebutkan, maka sebagian ulama mengatakan mubah. Boleh-boleh saja, cincinnya jempol, nih cincin saya. Yang jelas ada larangan dari Imam Ali di sini dan di sini. Bukan dari Imam Ali. Imam Ali dilarang oleh Rasulullah, tapi larangan bukan larangan haram. Kalau ada yang cincin di sini tidak haram. Masuk bab makruh saja. Ini tidak haram, bab makruh. Nah, baik, ini adalah cara menggunakan cincin, sederhana saja. Jadi kalau bisa dikecilin, kalau memang di tengah, banyak saya ada cincin di tengah sini, cincin perak kecil di tengah sini, Pak, kok di tengah, di jari manis. Kalau bisa dihindari di sini deh. Ya, agak aneh kalau di sini. Nah, di sini gede lagi gitu. 5, kemudian berbicara tentang berbilangnya cincin, tidak disunahkan cincin berbilang. Di dalam madhab Maliki dan sebagainya, berbilangnya cincin adalah makruh. Kalau madhab Syafi'i tidak, asalkan pantas. Tapi sebaiknya tidak usah berbilang. Kalau berbilang nggak ada masalah, ada cincin 2, bukan suatu yang terlarang, bukan haram, tidak sunnah berbilang, tapi sunnahnya adalah bercincin. Selesai ya? Itu saja insya Allah. Amalkan. Jadi kalau bisa di kanan, kalau pengen sunnah di atas sunnat adalah di kanan, kesunahan kanan, tayammun. Kemudian di jari kelingking 2, kemudian matanya taruh dalam 3. Kalau ternyata Anda sedang matanya di sini, bukan sesuatu yang terlarang, bukan dilarang, jadi suka-suka. Sebab kadang-kadang cincinnya gede, kalau di dalam susah, genggamnya susah. Tapi kalau cincinnya kecil, bisa saja. Itu adalah masalah menggunakan cincin dan niat. Kalau menggunakan cincin karena, tapi yang perak, wallahu a'lam bissawab. Seorang laki-laki pakai emas dalam sholatnya, apakah sholatnya sah? Emas itu bukan babi, kecuali dia membawa rantai babi, baru Arab. Emas tidak. Emas kalau dipegang, wudhu kita tak batal, sholat kita pun tak batal. Tapi Nabi mengharamkan pakai emas. Ini mesti dipahami. Emas kalau kita masukkan ke kantong, dibawa sholat, Allahu Akbar, sholat sah. Tapi memakai cincin emas haram. Bapak-bapak yang pakai cincin emas, buka sekarang juga. Tak ada gunanya pengajian, tak ada guna pengajian. Nantilah mubazir mengaji. Bapak-bapak yang sekarang pakai cincin emas, buka sekarang juga. Tak perlu tunjukkan, pelan-pelan aja dari bawah, buka masuk. Balik dari sini, jual. Kalau batunya sayang, simpan. Mana tahu batunya zamrud, kecubung, permata, intan, simpan. Ambil batunya, ikatkan dengan perak. Cincin saya emas putih Pak Ustadz. Emas putih itu emas. Emas putih itu emasnya 80, nikelnya 5. Emas putih itu emasnya 80%. Nikelnya 5%, peraknya 18%, peraknya 15%, maka warnanya putih, tapi dia emas juga. Jadi kalau mau buat cincin, perak saja. Ini cincin perak. Batunya zamrud.
Asli. Mereknya Casio, Casio orang. Tak pernah saya beli. Kalau sempatlah saya beli sekian puluh juta, lalu kemudian anak yatim tak sekolah, neraka jahanam tempat saya. Bisa pula anak yatim tak sekolah, cincin kita 30 juta. Pak, minta makan Pak, belum makan pagi, kata anak yatim di lampu merah. Kita mau. Nauzubillah. Oleh sebab itu maka yang punya cincin emas, wahai Imam Syafi'i, kenapa laki-laki Islam tak boleh pakai cincin emas? Apa kata Imam Syafi'i? Robek hati orang miskin menengok cincin emas. Aku makan pun payah, kau sampai hatilah pula pakai cincin emas. Matilah kau cepat, kata dia. Hancur hati dia. Itu alasan ulama dulu. Tapi rupanya sekarang setelah ditemukan emas itu ada molekul-molekul kecil masuk ke dalam pori-pori, masuk ke dalam darah, masuk ke dalam jantung, menyebabkan penyakit Alzheimer, penyakit tua sebelum masanya, penyakit lemah, tak bertenaga. Banyak orang barat yang sudah kena, pokoknya emas. Lalu kami yang perempuan, Pak Ustaz, yang perempuan dia masuk ke dalam, keluar lagi melalui darah menstruasi haid. Makanya kalau ada bapak yang haid, pakailah. Bagaimana tentang pernikahan laki-laki yang memakai cincin emas? Tidak boleh. Saya tanya lagi, kenapa kalau nggak pakai cincin perkawinan? Tahu nggak kisahnya kenapa orang pakai cincin perkawinan? Itu karena di barat orang menikah susah sekali. Mereka harus gonta-ganti pasangan dulu baru bisa menikah, gitu kan? Makanya pada saat mereka menikah harus ada buktinya kalau sudah menikah. Dengan cara memakai cincin di tangan laki-laki dan perempuan sehingga ditahu oh ini sudah menikah. Karena mereka susah sekali menikah gitu. Pada saat menikah pun supaya mereka tidak berbuat kesalahan atau memperkenalkan kepada orang lain kalau saya sudah menikah. Dalam Islam tidak butuh itu. Tanpa menggunakan cincin yang dibutuhkan keimanan dalam hati dan kejujuran. Emang dasarnya saya tidak mau berbuat maksiat, tidak mau selingkuh karena Allah, bukan karena adanya cincin. Kalau cuma ada cincin simbol dicabut, ditaruh di kantong, ngaku belum nikah, kan selesai. Tapi bukan itu permasalahannya gitu ya. Itu dari satu sisi. Jadi menyerupai orang-orang muslim. Yang kedua memang cincin emas tidak dibolehkan. Cincin emas tidak dibolehkan. Jadi dua sisi ya. Memang dalam Islam pernikahan tidak ada istilah menggunakan cincin perkawinan. Dan yang kedua, karena itu menyerupai orang-orang non-muslim. Kata Nabi SAW, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk bersama-sama dengan kelompok itu. Jadi kalau orang Nasrani ya berarti dia juga Nasrani. Yahudi berarti dia juga Yahudi, mengikuti kelompok itu. Jadi satu sisi yang lain memang menggunakan emas tetap tidak boleh walaupun dalam masalah pernikahan.